Untuk Silakan. tahun ini, untuk faktor yang menentukan keputusan itu apa aja Mbak ya? Baik. Maksud Bapak di sini apakah alasan untuk lolos gelombang dan lain sebagainya atau bagaimana? Ya, itu udah dia. Baik, untuk fitur lokasi di sini juga sebenarnya untuk memudahkan juga ya Pak ya melakukan pengecekan dan lain sebagainya. Termasuk untuk seleksi lolos gelombangnya. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, hari ini kita bahas lagi program prakerja. Dan ini pun juga info langsung dari CS Prakerja mengenai dua hal teman-teman. Jadi yang pertama, mengenai faktor penentu lolos tidaknya kita di gelombang prakerja tahun ini. Kemudian juga yang kedua, untuk solusi yang teman-teman sudah daftar dan juga sudah mengajukan verifikasi foto wajah, KTP, namun sampai sekarang belum ada perubahan, bagaimanakah solusinya? Kita akan bahas tuntas. Jadi seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi sekarang sudah hari ketiga sejak gelombang 23 prakerja dibuka di tanggal 17. Jadi sudah 17, 18, dan juga 19. Dan estimasi kemungkinannya itu akan ditutup besok tanggal 20 dan itu hari Minggu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang belum gabung gelombang, gabung sekarang juga hari ini karena mungkin juga hari ini malam, tapi itu kecil sih kemungkinannya. Kemungkinan besar adalah besok di mungkin pukul 12 atau mungkin pukul 3 sore. Jadi buat teman-teman semua, pastikan kalian sudah verifikasi KTP, verifikasi data kalian, sehingga nanti kalian bisa masuk dashboard dan juga klik gabung gelombang, dan kalian nanti keterangannya adalah menunggu penutupan gelombang dan kamu sudah gabung gelombang. Jadi tinggal tunggu untuk prosedur selanjutnya. Dan untuk solusi buat teman-teman mengenai verifikasi KTP dan juga kabar untuk update mengenai faktor untuk lulusan, kita dengarkan dulu jawaban CS Prakerja hari ini tanggal 19 Februari 2021, dan ini jawaban dari CS Prakerja. Kartu prakerja dengan Ulfa bisa dibantu. Halo, selamat pagi Mbak Ulfa. Dengan Bapak siapa kami berbicara? Saya dengan Agus Mbak. Dengan Bapak Agus, informasi apa yang dapat kami bantu Pak? Mbak, saya mau nanya, untuk gelombang 23 ini sampai kapan ya dibuka ya? Untuk gabung gelombangnya? Untuk informasi penutupan gelombang seperti itu Iya, ya Pak benar, ya? benar. Baik, sebelumnya tolong diinformasikan terlebih dahulu Pak untuk alamat email Bapak yang terdaftar untuk persamaan data. Terima kasih untuk persamaan datanya terkait dengan informasi penutupan gelombang. Saat ini belum ada informasi lebih lanjutnya Pak. Silakan Bapak dapat lakukan pengecekan secara berkala pada sosial media resmi kami. Oke. Seperti itu, Terus Pak. yang kedua Mbak, saya mau nanya, untuk Silakan. tahun ini, untuk faktor yang menentukan keputusan itu apa aja Mbak ya? Baik. Maksud Bapak di sini apakah alasan untuk lolos gelombang dan lain sebagainya atau bagaimana? Ya, itu udah dia. Jadi misal nih Baik. belum pernah menerima bantuan, sistemnya random, atau mungkin ada lagi yang lain. Baik, terkait dengan hal tersebut, untuk informasi setiap gelombang memang memiliki kuota untuk area dan periode tertentu ya Pak, dan proses seleksi gelombang pada program Kartu Prakerja pun akan melalui proses randomisasi. Oh, jadi juga ada kuota dari setiap daerah sekarang Mbak ya? Betul sekali Pak. Jadi makin besar kuota di daerah tersebut, jadi peluangnya juga makin besar. Betul sekali, namun di sini memang untuk seleksi gelombang pada program Kartu Prakerja pun akan melalui proses randomisasi ya Pak ya. Apabila misalkan Randomisasi. belum berhasil lolos untuk gelombang saat ini, silakan dapat mencoba kembali di gelombang berikutnya. Lalu untuk fitur lokasi itu mungkin nggak itu juga untuk membantu mendeteksi sesuai dengan lokasi, biar nanti sesuai dengan kuota per daerah itu Mbak ya? Baik, untuk fitur lokasi di sini juga sebenarnya untuk memudahkan juga ya Pak ya melakukan pengecekan dan lain sebagainya. Termasuk untuk seleksi lolos gelombangnya. Mohon maaf untuk hal tersebut memang saat ini tidak dapat disampaikan. Oh, Namun oke. di sini untuk alasan terkait dengan lolos gelombang dan lain sebagainya memang melalui proses randomisasi. Oke, jadi poinnya proses randomisasi dan juga kuota per daerah Mbak yang jadi prioritas Mbak ya? Betul sekali Pak. Oke, baik Mbak. Informasi yang kami sampaikan apakah sudah cukup jelas? Jelas Mbak, jelas banget.
Ada lagi yang dapat kami bantu kembali, Satu Bapak lagi Mbak, Agus. sorry. Karena saya punya grup Telegram, itu ada banyak banget yang menginfokan untuk mereka proses verifikasi foto wajah memang agak lama Mbak ya. Sudah lewat 1 hari 24 jam, tapi masih belum terverifikasi juga Mbak. Untuk verifikasi foto wajah sendiri maksimalnya 1 kali 24 jam Mhm. setelah upload foto wajah tersebut. Seperti itu, Pak. Jadi jika misalkan sudah lebih dari 1 kali 24 jam, silakan calon peserta dapat menghubungi kami secara langsung. Oh gitu, jadi itu ininya Mbak ya, solusinya Mbak ya. Kalau memang sudah lewat 24 jam dan belum ada perubahan, sebaiknya call CS untuk dicek secara manual Mbak ya. Betul sekali. Oke, baik Mbak. Informasi yang kami sampaikan apakah sudah cukup jelas, Bapak Agus? Jelas banget Mbak. Ada lagi yang dapat kami bantu kembali? Cukup itu aja. Setelah percakapan ini kami akhiri, akan ada survei kepuasan pelanggan. Mohon kesediaan Bapak Agus untuk dialihkan ke mesin pesan suara. Oke teman, jadi itu ya. Jadi itu jawaban dari CS Prakerja teman-teman. Jadi kita bahas dulu untuk solusi verifikasi wajah dan juga KTP. Buat teman-teman yang sudah mengajukan dan sudah lewat 24 jam, kalian bisa segera menghubungi CS Prakerja. Di sini teman-teman nomornya itu bebas pulsa, itu open setiap hari dari jam 8 pagi sampai pukul 8 malam WIB. Jadi buat teman-teman yang terkendala, kalian boleh banget telepon CS Prakerja sesegera mungkin agar bisa dicek secara manual. Jika memang ada kendala, nanti akan diminta untuk verifikasi ulang. Jika memang sudah benar, kalian bisa lanjut ke step selanjutnya dan bisa gabung gelombang. Nah, dan sekarang untuk faktor penentu kelulusan. Jadi ada 2 poin penting yang di-highlight oleh CS Prakerja teman-teman. Yang pertama adalah dari kuota per daerah teman-teman. Jadi emang again ya, dari hasil komisi pers juga menginfokan bahwa akan ada daerah-daerah yang punya prioritas lebih tinggi. Jadi buat teman-teman, itu sih bukan, kita nggak bisa memastikan, tapi yang jelas percuma juga kalau kuotanya banyak tapi yang daftar lebih banyak lagi. Jadi kita nggak fokus sana, tapi kita fokus ke proses randomisasi. Dan sekali lagi, poin penting dari gelombang-gelombang sebelumnya yang saya lihat adalah ketika kita daftar prakerja, kita sudah membuat kita tuh menjadi prioritas penerima prakerja. Jadi dari kita mengisi data, mengisi tanggungan, status pekerjaan kita, lalu juga saat kita memberikan pernyataan, itu juga sudah benar semua. Itu kalian berpeluang besar banget untuk masuk dalam prakerja, dan sekarang tinggal menunggu proses randomisasinya teman-teman. Jadi random, kita nggak bisa maksain, tapi yang jelas kalau memang itu sudah jadi peluang atau sudah menjadi prioritas, itu akan peluangnya cukup besar untuk menjadi yang dipilih oleh sistem yang random. Karena kita dianggap adalah prioritas dan memang butuh banget untuk program kartu prakerja. Karena itulah buat teman-teman semua yang belum daftar prakerja, kalian bisa banget cek bisa sebelumnya untuk cara daftarnya agar kalian tidak salah step. Karena jika salah step di awal, kalian akan peluangnya sangat kecil untuk lolos gelombang prakerja. Karena itulah itu juga krusial banget menurut saya, dan itu juga akan menjadi modal kalian untuk nanti peluangnya besar dipilih saat proses randomisasi teman-teman. Jadi saya tambahkan, jadi selain prioritas dari daerah, kuota, lalu juga randomisasi, yang penting adalah dari saat kalian daftar gelombang prakerja. Kalau kalian sudah salah centang, misalkan anggota direksi kalian jawab iya, itu sudah sangat kecil peluang kalian lolos. Lalu yang berikutnya juga untuk usia pun sekarang ada batasnya, itu 18 tahun minimal dan juga maksimal 64 tahun. Kemudian juga kalian tidak pernah menerima bantuan lain sebelumnya. Jadi kalau memang sudah menerima bantuan lain, misalnya bantuan UMKM, itu peluangnya akan sangat-sangat kecil walaupun masih ada teman-teman. Jadi kalian pun juga yang masih sekolah, terdata di Kemendikbud, itu juga peluang kecil karena masih dianggap sebagai pelajar. Seperti itu. Jadi buat kalian nanti, ini kita anggap sebagai gelombang awal ya. Jadi kita lihat nanti alasannya, kalau misalnya kalian tidak lolos gelombang prakerja nanti karena emang kamu belum berhasil, kalian tinggal coba lagi di next gelombang. Tapi kalau ada alasan lain, kalian harus segera solve problem itu agar next gelombang bisa punya peluang yang besar teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi untuk update prakerja itu untuk hari ini teman-teman. Jika memang ada kabar lain lagi, saya akan bahas untuk teman semua. Jadi pastikan kalian semua stay tune. Dan nanti pun juga saya mohon izin, kalau emang prakerja belum ada update, saya akan bahas app penghasil uang yang wajib banget kalian coba dan juga legit banget dan pastinya aman dan juga membayar teman-teman. Seperti itu. Oke? Dan juga nanti pun saya akan bahas mengenai cara milih e-wallet yang benar, kemudian juga cara beli pelatihan yang cepat, yang terbaik untuk teman semua. Jadi pastikan kalian stay tune terus. Dan juga pun bulan ini pun saya akan menurunkan donasi lagi untuk teman-teman di Bali yang kurang beruntung. Tapi juga atas nama dari para subscriber semua. Jadi buat kalian yang udah support, yang udah komen, yang udah like, yang udah share, yang udah subscribe, kalian juga sudah andil untuk membantu sama teman-teman. Dan juga pun nanti di next periode saya juga akan berikan giveaway untuk teman-teman semua yang aktif dan juga selalu pantengin channel ini. Seperti itu. Oke? Jadi itu infonya sangat bermanfaat. Jadi buat yang suka, silakan kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe,
Silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Auren Agus dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!